Wassalam. Dan yang sebelah kanan adalah makamnya Mus'ab bin Umair. Beliau adalah panglima perangnya ketika perang Uhud tersebut. Ketika itu pasukan kafir Quraisy datang dari sana, dari balik gunung itu. Jadi ini pegunungan ini lurus semua sampai memanjang kurang lebih ada 7 kilo. Ini pegunungan Uhud. Tapi yang dimaksud dengan gunung Uhud dalam perang itulah yang pojok ini, yang satu ini. Ini pojok ini namanya gunung Uhud. Pasukan kafir Quraisy datang dari balik gunung itu datang ke tempat ini. Ketika mereka pertama datang dikejutkan dengan apa? Panah yang datang dari gunung Jabal Ainain itu, yang kecil itu. Kira-kira kalau dari situ panah nyampe nggak sini? Sampai. Mungkin radius 300 meter sampai situ, sampai puncak itu. Sehingga orang kafir Quraisy ketika dipanahin dari atas, mereka kabur, mau kembali ke balik gunung. Nah tadi saya bilang tadi, orang muslimin yang di atas justru malah ikut turun rebutan harta rampasan. Ketika rebutan di sinilah orang kafir Quraisy balik lagi nyerang yang orang-orang sedang nggak siap. Satu, karena nggak siap. Dua, jumlahnya juga kalah, 700 lawan 3000. Terus Ustadz, ini masjid apa? Ini namanya Masjid Syuhada Uhud. Disinilah tempat Rasulullah beserta para sahabat. Tempat apa ya namanya? Berlindung. Awalnya di situ. Jadi kaum muslimin di situ. Base camp. Nah, base campnya di situ. Base camp muslimnya di situ, base camp kafir Quraisy dari balik gunung, ketemunya di sini. Medan perangnya di sini, kota ini. Maka ketika itu para sahabat yang melihat saudara-saudara yang meninggal di sini sebenarnya pengen bawa mereka ke Baqi di Masjid Nabawi, karena mereka tahu kan yang dikuburkan di Baqi itu mendapatkan syafaat. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Orang syahid itu mereka akan dimakamkan di tempat dia meninggal, tanpa dimandikan, tanpa dikafani. Sebagai saksi nanti kalau dibangkitkan di hari kebangkitan, ini loh, saya ini luka-luka semua ini hasil dari saya berjuang untuk Islam. Bagaimana dengan keadaan Rasulullah SAW? Rasulullah ketika pasukan ini kocar-kacir kalah, beliau kabur, lari sembunyi di balik lereng-lereng gunung pegunungan Uhud ini. Dikisahkan beliau sampai ketika itu giginya ada yang tanggal, kemudian lututnya berdarah, terluka. Bahkan ada yang mengatakan Muhammad qad mat, katanya. Muhammad telah meninggal. Supaya apa? Supaya pasukan ini semakin bingung. Pimpinannya udah meninggal, otomatis bingung. Tapi kemudian ada sahabat Abu Bakar, tidak, Muhammad hai, Muhammad hidup. Maka mereka tetap masih berjuang walaupun akhirnya mereka kalah. Begitu Bapak Ibu sekalian, sedikit cerita di sini. Intinya adalah selama kita mempunyai pemimpin, kita harus taat. Apalagi dalam munasabah ini kita mau pilpres, ya kita harus memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang bijak, karena ketika nanti sudah dilantik jadi pemimpin, kita harus taat. Mau dia betul, mau dia salah, kita harus taat. Karena ketika ada ketidaktaatan pada pemimpin, inilah yang membuat kehancuran suatu bangsa, sebagaimana dicontohkan dari perang Uhud tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Sedikit. Oke, silahkan Pak. Tinggal 2. Ya. Yang lainnya kemana? Yang lain masih di ini, tapi tidak ada nisannya. Tapi Tetap di sini. Sisa 2 ya, berarti ini tetap. Bawa banjir. Kita mau banjir, Bang. Banjir Pak. Enggak, tetap di sini. Hanya yang keadaan. Wallahu a'lam, ada kisah-kisah mengatakan ketika banjir sampai terbuka mayatnya tidak hancur. Sebagaimana kita tahu, orang yang mayatnya tidak hancur itu satu nabi, kedua orang penghafal Quran, ketiga para syuhada. Gitu. Maka kita di antara tiga ini ya minimal kita mungkin punya anak turun yang bisa menghafal Quran. Amin. Memberikan mahkota untuk orang tuanya. Amin amin ya Allahumma amin. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Mungkin kami cukupkan sampai sini. Silahkan kalau mau ada yang foto-foto sendiri boleh. Ustaz Musa, kalau ada yang mau naik gimana? Kayaknya nggak perlu ya. Kita langsung balik saja. Nanti kejar untuk sholat zuhur dan nanti istirahat di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.